warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Zoom Meeting Imolen. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu materi yang sangat luar biasa. Materi ini mendasari dan mempunyai faktor 95% kesuksesan kita di bisnis ini. Tentang sikap. Materinya akan disampaikan oleh pemateri sangat luar biasa, top leader kita dari Makassar, Ibu Fitrianingsih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan untuk membawakan sebuah materi dengan judul sikap adalah aset yang paling berharga. Namun sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Imolen yang tidak henti-hentinya terus memberikan inovasi-inovasi baru. Bahkan di saat atau di tengah-tengah pandemi corona ini, kita kembali dipertemukan melalui training online atau Zoom meeting. Sungguh sebuah kepedulian yang luar biasa bagi kita semua mitra-mitra Imogen, karena berkat Zoom meeting ini kita bisa menggantikan kegiatan-kegiatan offline kita yang tertunda seperti Imogen Preview, JTS, dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Imolen. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas bab 2 yang sudah ada di buku Freedom is Not Free ini, tentang sikap adalah aset yang berharga. Jadi dikatakan bahwa sikap adalah aset yang berharga karena untuk sebuah kesuksesan yang menentukan itu adalah sikap. Bagaimana Anda bersikap. Bagi teman-teman semua, jika kita menganggap bahwa untuk sukses butuh yang namanya bakat, maka saya pikir itu adalah sebuah kekeliruan. Di sini dikatakan oleh Pak Suprapto bahwa 90% teman-teman. Jadi bukan jumlah yang sedikit, tapi 90% kesuksesan ditentukan oleh sikap. Bukan hanya untuk bisnis MLM saja, bukan hanya untuk bisnis Imogen saja, melainkan untuk segala hal. Jadi teman-teman betul-betul harus memahami sikap apa sih yang harus teman-teman miliki, utamanya sebagai seorang leader di bisnis Imogen ini. Nah, jika 90% ditentukan oleh sikap, maka 10%-nya apa? Nah, 10% ini yang tersisa adalah bagaimana bakat kita, bagaimana keahlian kita. Jadi hanya 10% kesuksesan ditentukan oleh keahlian. Salah satu contoh yang paling sering terjadi utamanya di bisnis multi-level marketing. Di bisnis multi-level marketing, kita sebagai pelaku multi-level marketing rata-rata ya. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi rata-rata pelaku bisnis multi-level marketing menemukan masalah atau problem-problem yang sama. Contoh, kita kadang dihadapkan dengan sebuah masalah perseteruan antara downline kita dengan upline, atau biasa juga ada masalah-masalah seperti percekcokan antara crossline, atau yang paling sering adanya produk-produk yang inden. Nah, masalah-masalah seperti ini akan menjadi sebuah penghancur untuk orang-orang yang memiliki sikap negatif. Loh, kok bisa? Iya bisa. Kenapa? Karena ketika teman-teman menyikapi hal-hal seperti ini dengan sebuah pikiran yang negatif, maka teman-teman mau tidak mau akan stop di situ. Mau tidak mau akan berhenti di situ. Nah, celakanya mayoritas seperti ini, artinya rata-rata
semuanya seperti ini. Ketika menemukan sebuah masalah, maka jalan keluarnya adalah berhenti. Lalu kenapa ada sebagian kecil yang tersisa, ada sebagian kecil yang sukses? Mereka yang sebagian kecil inilah teman-teman yang masih mempertahankan sikap positifnya untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi ini salah satu contoh bahwa ternyata untuk sukses di bisnis betul-betul ditentukan oleh sikap kita. Oke, khusus untuk di buku ini saya tertarik dengan sebuah kejadian yang terjadi kepada sang guru kita Pak Suprapto, bahwa suatu ketika beliau mendatangi sebuah seminar. Nah, di seminar tersebut ada sesuatu yang mengganjal untuk seorang Pak Suprapto. Beliau menemukan sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Mendatangi sebuah seminar yang ternyata presenternya itu tidak mengagumkan, artinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, pulang dari seminar, Pak Suprapto kemudian menghubungi sang upline dan mengatakan bahwa rugi katanya karena presenternya tidak bagus. Nah, upline beliau dengan beberapa kata saja bisa mengubah karakter atau pola pikir dari seorang Pak Suprapto. Sang upline langsung mengatakan, nah, dia saja yang tidak bagus mampu, apalagi Anda. Ini sebuah contoh besar, ya, contoh besar untuk kita, karena kita paling sering melihat hal-hal yang sepele itu dan membawanya ke hal negatif. Ternyata kita bisa membalikannya menjadi sebuah hal yang positif. Nah, di sini Pak Suprapto langsung sadar bahwa oh ya juga ya, dia saja yang saya anggap biasa-biasa saja mampu, apalagi saya yang mungkin punya kelebihan lebih dari orang tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil contoh bahwa ternyata betul pikiran atau sikap kita adalah penentu untuk sukses kita. Dan ingat, pikiran kita atau apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan menjadi tindakan kita, yang akan menjadi sikap kita. Jadi teman-teman, selalulah berpikir positif, karena sikap kita ini ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Ketika teman-teman berpikir positif, maka tubuh teman-teman akan digerakkan ke hal yang positif. Sebaliknya, ketika teman-teman berpikir negatif, maka tubuh teman-teman akan diarahkan ke hal yang negatif pula. Nah, lepas dari bagaimana kita harus bersikap, di sini juga di buku Freedom is Not Free ini ada beberapa atau ada keadaan sikap yang harus kita hindari sebagai seorang leader, utamanya kita semua para imopreneur yang ada di Imogen. Hal-hal yang bisa menghancurkan bisnis kita, diantaranya sikap situs-sinis. Nah, ini penyakit berbahaya teman-teman ya. Kalau saya sih katakan ini semacam penyakit yang bisa menghancurkan fondasi dari bisnis kita. Jadi sekuat apapun bisnis kita, kalau penyakit situs-sinis ini sudah menjangkit atau sudah ada di dalam diri kita, maka yakin dan percaya akan hancur dengan seketika. Apa sih penyakit situs-sinis ini? Seberapa berbahayanya sih untuk bisnis kita? Nah, penyakit situs-sinis kalau untuk bahasa sehari-harinya sama halnya dengan penyakit iri hati. Jadi kalau teman-teman sudah merasa memiliki gejala-gejalanya, salah satu gejalanya itu teman-teman merasa tidak senang kalau melihat orang bahagia. Jadi kalau ada yang mencapai sebuah prestasi yang gemilang, teman-teman merasa bahwa ini sebuah kecelakaan besar untuk teman-teman.
teman-teman. Artinya teman-teman tidak bisa ikut serta bahagia dengan keberhasilan orang lain. Sebaliknya, jika ada teman atau rekan yang terpuruk, maka teman-teman akan merasa bangga. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran besar buat teman-teman. Atau saat ini kalau teman-teman merasa gejala ini sudah ada, maka segeralah berhati-hati atau bertobat dan segera berobat. Teman-teman harus menghilangkan sifat seperti ini. Ingat teman-teman, bisnis kita, bisnis Imogen adalah bisnis hubungan antara manusia dengan manusia. Kapan teman-teman memiliki sikap situs ini, maka satu persatu rekan teman-teman, downline teman-teman, atau mungkin crossline teman-teman sampai upline teman-teman akan merasa ilfeel berteman dengan teman. Jadi tolong sekali sikap ini dihindari. Ya, kalau memang sudah mulai terasa loh kok dia berhasil, nah itu sudah mulai tanda-tandanya teman-teman, sudah gejala-gejalanya. Teman-teman harus berobat. Artinya berobat bisa dengan introspeksi diri, terus mengeluarkan sifat-sifat seperti itu. Jadi ingat, pastikan untuk menghindari yang namanya sifat situsinis, senang melihat orang menderita dan bahagia melihat senang melihat orang menderita, terus menderita melihat orang bahagia. Nah, teman-teman harus menghindari sifat ini ya. Dan saya yakin teman-teman yang sedang ada di Zoom meeting ini, teman-teman yang berada di lingkungan Imogen, saya yakin semuanya terhindar dari sikap ini. Amin. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada sikap yang juga harus dihindari adalah sikap big shot. Ya, apa sih itu big shot teman-teman? Saya juga sebenarnya baru tahu kalau ternyata ada sikap yang membahayakan juga. Nah, ini utamanya untuk teman-teman yang sudah punya prestasi yang tinggi di bisnis multi level marketing. Kalau untuk di Imogen ya anggap sajalah sudah di pencapaian Ayla HRV atau di rumah mewah ya. Kalau misalkan teman-teman sudah berada di posisi tinggi, lalu ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang nomor satu, ingin selalu dipuji, bahkan lepas kontrol, lupa yang namanya upline, lupa yang namanya sistem, maka itulah penyakit yang dinamakan big shot. Artinya teman-teman sangat berambisi untuk menjadi yang terbaik, yang nomor satu, lupa bahwa teman-teman pernah berada di titik yang di bawah, lupa bahwa yang membesarkan teman-teman adalah seorang upline. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki sikap big shot ini, maka teman-teman akan berusaha berambisi untuk mengalahkan yang namanya upline, keluar dari yang namanya sistem. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Jadi kalau teman-teman ingin sukses di Imogen, ingin sukses di bisnis ini, tetaplah miliki yang namanya sikap rendah hati. Nah, kalau teman-teman bertanya sampai kapan harus bersikap rendah hati? Rendah hati itu tidak ada batasnya teman-teman. Sampai sesukses apapun Anda, rendah hati harus tetap dijaga. Bukan hanya untuk bisnis Imogen, bukan, tapi bahkan untuk pergaulan sosial lainnya, teman-teman harus memiliki yang namanya sikap rendah hati. Nah, ada lagi yang harus menjadi perhatian buat teman-teman, yaitu bagaimana bersikap terhadap bisnis yang ingin teman-teman geluti atau yang sedang teman-teman geluti. Nah, saya hanya mau fokus bicara tentang Imogen karena kebetulan kita semua sedang berada di bisnis yang sama, yaitu di Imogen. Nah, bagaimana sih cara kita harus bersikap terhadap bisnis ini? Cara yang tepat untuk menyikapi bisnis ini adalah kita memulainya dengan niat yang baik, niat yang benar.
Di sini dikatakan bahwa jika kita menganggap bisnis MLM ini bisnis kecil, maka hasilnya akan kecil. Jika Anda menganggap bisnis MLM bisnis besar, maka hasilnya juga akan besar. Saya kembalikan kepada teman-teman. Ketika teman-teman memulai bisnis ini, apa yang menjadi komitmen utama teman-teman? Apakah menganggap bahwa mungkin ini bisnis yang kecil, atau sebaliknya, mungkin ini bisnis yang besar? Saya akan memaparkan sebuah penjelasan bahwa ini semua akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Ketika teman-teman memulainya dengan sebuah pikiran yang negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Misal, teman-teman menganggap bahwa bisnis imogen ini bisnis yang kecil, toh modalnya hanya 295.000, maka hasilnya pasti akan sama kecilnya. Nah, niat awal teman-teman ini akan menjadi sebuah pengaruh besar untuk kelakuan atau untuk sikap teman-teman menghadapi bisnis ini. Jadi ingat, bisnis teman-teman ditentukan oleh komitmen teman-teman. Dan jika teman-teman menganggap bisnis ini adalah bisnis kecil, maka jangan harap hasilnya akan besar. Kenapa? Karena tingkah laku atau sikap teman-teman nantinya akan terus diiringi dengan rasa tidak percaya diri. Artinya semangat teman-teman akan setengah-setengah karena teman-teman sudah yakin bahwa bisnis ini bisnis kecil. Misal diarahkan untuk ikut seminar, teman-teman tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena teman-teman sungkan untuk mengeluarkan dana untuk ikut seminar. Karena yang ada di benak teman-teman bahwa bisnis ini bisnis kecil, hasilnya pun akan kecil. Nah, bagaimana kalau dianjurkan untuk beli alat bantu? Di Imogen ada buku IBA, ada majalah, ada flip chart. Ketika diarahkan untuk membeli alat bantu, teman-teman akan mengatakan tidak. Kenapa? Karena teman-teman menganggap ini pengorbanan yang sia-sia. Apapun yang teman-teman lakukan, hasilnya akan tetap kecil karena bisnis ini bisnis yang kecil. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kepada teman-teman yang betul-betul ingin serius, betul-betul ingin mencapai hasil yang besar di bisnis ini, tolong ubah sikap Anda terhadap bisnis ini. Niatkan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar. Beda teman-teman hasilnya, beda juga reaksi kita. Ketika kita berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar, maka kita akan dengan senang hati melakukan semaksimalnya usaha-usaha untuk mendapatkan hasil yang besar pula di bisnis ini. Contoh, ketika disarankan untuk seminar, kita yang pertama mengangkat tangan dan ingin ikut seminar. Ketika disarankan membeli alat bantu, kita yang pertama yang akan beli alat bantu. Karena apa? Kita sadar bisnis ini bisnis besar. Saya harus mengorbankan apa yang saya miliki, materi, waktu, harus saya korbankan untuk hasil yang besar. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita introspeksi diri masing-masing, apakah kita berada di sisi yang negatif atau berada di sisi yang positif. Jika kita berpikir bisnis ini kecil, maka yakin teman-teman, jangan bermimpi untuk hasil yang besar. Sebaliknya, jika kita berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis yang besar, yakin dan percaya hasilnya pun akan besar, hasilnya pun akan wow. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang menarik. Ini sangat menarik buat saya dan saya pastikan ini juga menarik bagi teman-teman semua. Tentang sikap mandiri. Berbicara soal sikap mandiri, saya paling semangat. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman yang bergelut di bisnis multi level marketing itu justru menganggap bahwa dirinya adalah bawahan
dari sang upline. Dan apa yang terjadi? Perjuangannya terbatas. Ya, jadi ketika kita menganggap bahwa saya ini adalah bawahan dari upline saya, maka langkah teman-teman akan terbatas karena teman-teman tidak akan melakukan sesuatu tanpa bantuan upline. Istilahnya teman-teman akan diketekin terus sama upline. Kemana upline-nya pergi, ke situ teman-teman pergi. Teman-teman tidak bisa membuat bisnis teman-teman ini meningkat. Yakin dan percaya. Ketika teman-teman menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tergantung dari upline atau bergantung kepada upline, maka teman-teman tidak akan mencapai sukses lebih cepat. Nah, lalu harus bagaimana? Teman-teman dari sekarang harus memiliki sikap yang namanya sikap mandiri. Cobalah teman-teman untuk bertindak sendiri. Kalau awal-awal sih butuh proses belajar. Mungkin teman-teman bisa ikut kepada upline untuk beberapa waktu di awal. Selepas itu, setelah teman-teman sudah memahami segala hal, maka belajarlah untuk berpisah dari upline. Belajarlah untuk mandiri. Kalau ingin prospek orang, tidak perlu bantuan upline. Belajarlah untuk memulainya semua sendiri. Kalau ingin melakukan home sharing, tidak perlu undang upline. Cobalah untuk melakukan sendiri. Kenapa? Karena kalau teman-teman bergantung sama upline, maka pergerakan teman-teman akan terbatas. Ya, mungkin ada jadwal home sharing yang memungkinkan untuk adanya closing besar. Tapi karena upline Anda tidak ada waktu, ada kesibukan lain, maka semuanya akan jadi nol, akan batal. Dan coba bandingkan ketika teman-teman sudah mampu mandiri. Ketika upline Anda ada kesibukan, Anda lakukan sendiri. Dan closingan akan tetap terjadi jika teman-teman betul-betul yakin dengan kemampuan teman-teman. Nah, yang menjadi masalah terbesar adalah pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Lah, apa itu pikiran negatif? Banyak downline menganggap bahwa bisnis ini adalah bisnis yang menguntungkan upline-nya, makanya tidak mau mandiri. Padahal ini tidak sepenuhnya benar. Ya, teman-teman sudah paham semua kalau di bisnis kita ini, di bisnis Imogen, masalah keuntungan itu dibagi rata atau adil. Artinya siapa yang bekerja, dia yang akan dibayar. Ya kan, teman-teman pasti sudah paham sampai di sini. Jadi bagi yang berpikir bahwa kalau saya melakukan bisnis ini secara maksimal mandiri, yang akan untung adalah upline, itu salah besar. Ingat teman-teman, bisnis kita adalah bisnis binari. Ya, bina kanan, bina kiri. Nah, teman-teman, posisi teman-teman ada di satu sisi. Misalkan di kiri, ada di kiri. Nah, kalau hanya teman-teman yang berkembang, upline Anda tidak akan dapat apa-apa. Upline Anda harus tetap bekerja untuk sisi kanannya. Jadi, kesalahan terbesar kita dipengaruhi oleh pikiran negatif kita yang selalu mengatakan rugi saya fokus karena yang akan diperkaya adalah upline. Itu tidak benar. Ketika teman-teman betul serius menjalankan bisnis ini, Anda bisa melebihi upline Anda. Misal, teman-teman berada di sisi kiri upline Anda. Terus teman-teman fokus membina tim, fokus melakukan proses. Nah, hasil yang Anda dapatkan tidak selamanya akan didapat oleh upline Anda ketika upline Anda tidak mengerjakan sisi kanannya. Nah, apa yang akan terjadi? Bisa saja teman-teman dapat HRT rumah mewah sementara upline Anda tidak dapat apa-apa. Artinya apa? Sekarang ubah pola pikir yang keliru, kembali ke jalan yang benar. Percayalah teman-teman bahwa bisnis Imogen adalah bisnis kita sendiri. Bisnis ketika kita kerjakan maksimal, hasil maksimal akan kita dapatkan sendiri. Bukan tentang upline, bukan tentang crossline, tapi tentang diri kita sendiri. Oke? Jadi itu yang ingin saya tekankan.
tolong mandiri ya, karena bisnis ini adalah bisnis kita sendiri. Lalu di sini juga ada tentang sikap rendah hati. Tanda kutip juga untuk poin ini, bahwa kita harus memiliki yang namanya sikap rendah hati. Yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita masuk di lingkup bisnis ini, maka lepaskan segala titel, lepaskan seragam untuk masuk di bisnis ini. Artinya apa? Jika Anda seorang pejabat di luar sana, Anda seorang ASN di luar sana, ketika Anda masuk di bisnis ini, maka itu tidak berpengaruh untuk bisnis ini. Yang terkuat di bisnis ini adalah sistem, dan Anda harus betul-betul mengikuti arahan upline. Jangan berpikir bahwa tidak mungkin saya seorang pemimpin sebuah perusahaan, saya seorang pemimpin sebuah perusahaan, sementara upline saya hanya karyawan biasa. Saya tidak mungkin mengikuti arahannya. Nah, Anda tidak akan sukses di bisnis ini jika sikap egois Anda masih dipertahankan. Kalau ingin serius di bisnis ini, ingin fokus di bisnis ini, maka masuklah sebagai orang yang polos, tanpa jabatan, tanpa seragam. Anda harus siap mengikuti arahan upline, Anda harus berproses sesuai sistem. Ya, jadi miliki sikap yang rendah hati. Oke. Dan yang terakhir, sekaligus sebagai kesimpulan, di sini ada bagaimana kita bersikap terhadap sebuah masalah. Kita seorang leader di bisnis ini harus betul-betul bijaksana menyelesaikan sebuah masalah. Seorang leader tidak akan pernah pilih kasih antara si A dan si B. Selesaikanlah setiap masalah secara bijaksana. Salahkan siapa yang salah dan benarkan siapa yang benar. Jadi tidak ada sistem saudara, tidak ada sistem sahabat. Intinya ketika Anda sudah menjadi leader, maka semuanya sama. Ya, jadi semua rekan-rekan Anda harus disamakan, dan masalah-masalah yang ada harus diselesaikan tanpa mengedepankan emosi. Terus kontrol emosi, dan ingat, pastikan mendapatkan sebuah solusi yang tepat untuk setiap permasalahan. Jangan justru menambah masalah. Baik teman-teman, itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu tadi teman-teman sudah menyaksikan pentingnya sikap di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mengaktualisasikannya. Karena kalau teman-teman tidak bisa memaksimalkan sikap kita di sini, kesuksesan semakin sulit. Terima kasih sudah menyaksikan Zoom hari ini. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.